Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast bersama saya Fabian Januari Squado. Saat ini saya sudah berada di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia Adi Pradana di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ke dalam nanti kita akan ketemu dengan Kepala BNPT dan beliau akan memandu langsung ya sejarah penanggulangan teror di Indonesia dan peristiwa-peristiwa bom yang pernah terjadi di Indonesia dan internasional. Mari. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Selamat datang siap. Kompas di Museum BNPT Adi Pradana. Siap. Kami terima kasih Brigade Podcast sudah berkesempatan hadir di sini. Sama-sama. Ruangan bangunan ini bagus sekali Pak Edi. Ya, alhamdulillah ya. Pak. Ini sejak 16 Juli 2024. 24. Ya. Bersamaan dengan itu HUT BNPT yang ke-14. 14. Diadakan dulu oleh Pak Riko, Kepala BNPT Riko Amelza ya. Ya. Oke. Ada apa aja Pak di dalam? Ya, di sini tentang sejarah terorisme Pak, sejak tahun 46 Orde Lama sampai saat ini. Pokoknya keluar dari sini bukan jadi teroris ya Pak, maksudnya jadi paham tentang penanggulangan supaya teror. Menjadi pencerahan lah ya, supaya Oke. bagaimana bahayanya penyebaran paham terorisme terhadap bangsa Indonesia ke depannya juga. Siap kalau gitu. Mohon izin Pak Edi, kami dipandu. Silakan, makasih. Yuk. Iya. Ini Oke. tampilan secara digital ya. Jadi ini memudahkan nanti bagi masyarakat untuk bisa melihat ya secara utuh sejak awal bagaimana terorisme itu ada di Indonesia. Secara singkat gimana sih Pak? Mungkin Pak Edi bisa jelasin ke Ya, mungkin kalau sejarah munculnya teroris di Indonesia. Ya memang sejarah terorisme Indonesia ini memang Indonesia mengalami beberapa dinamika ya Pak. Pendekatan khususnya terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia. Kita tahu kalau berangkat dari sejarah bahwa Indonesia punya home and ground of terrorism, ya, di mana sejarah dari tahun 49 sampai tahun 62 kita mengenal namanya sejarah ada pemberontakan DITI, pasca kemerdekaan. Ya, itu ya. Di sana mungkin di buku-buku sejarah nih Pak. Ya, makanya nih kami coba urai di sini. Di sini jelaskan tahun 48, 62 terus berkembang ya. Jadi kalau bisa disingkatkan Pak ya, gambaran seperti ini bahwa ada pemerintah kita kan mengalami masa Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian pasca reformasi. Nah, ketika Orde Lama itu kan tadi timbul DITI, kemudian juga Bapak ingat tahun mungkin 82-an atau 85-an ada peristiwa peledakan Candi Borobudur, pembajakan Woyla, ya kan? Itu di situ semua dilakukan oleh orang-orang yang memang terlibat di dalam pemberontakan itu. Ketika memang ada DITI, kemudian juga peristiwa-peristiwa yang menstimulus ya sehingga perkembangan terorisme Indonesia sampai saat ini. Kemudian ketika Orde Lama itu banyaklah peristiwa-peristiwa dari sejarah DITI, Kahar Muzakar segala macam, walaupun alhamdulillah pendekatannya waktu itu kan military approach ya, pendekatan secara yang menindak militer. Ya, karena emang waktu itu kondisinya seperti itu pasca kemerdekaan kan. Nah, kemudian ketika masuk ke Orde Baru tentunya kita tahu kan bahwa pemerintah Orde Baru mempunyai badan namanya undang-undang subversif ya dulu ya. Kalau diingat ya. Nah, di situ ada dibentuk namanya Bakur Tanasda dulu kan. Nah, itulah untuk sebenarnya untuk menekan. Maka pendekatannya adalah dulu intelligent approach gitu kan. Jadi bagaimana sejak dini terorisme itu tidak bisa berkembang. Untuk itu makanya pemerintah melakukan itu sehingga bisa ditekan lah, sehingga tokoh-tokoh terorisme dulu zamannya DITI, kemudian ada mungkin Abu Bakar Bashir, Kahar Muzakar, yang lainnya itu sempat hijrah ke Malaysia. Di sana membuat namanya tahun 93 itu ada namanya Jemaah Islamiyah. Jemaah Islamiyah. Nah, itulah itu terkenal banget gitu. Ya. Nah, itulah peristiwa-peristiwa terorisme ketika Orde
Lama, kemudian Orde Baru, kemudian pasca reformasi. Nah inilah yang menjadi tonggak Pak. Iya. Ya, mungkin Bapak, saya ingat dulu ketika tahun 2000 Pak ya. Iya. 2000 itu ingat malam Natal itu. Betul. Itu serentak gitu. Banget Itu serentak. Hampir seluruh Indonesia, namun alhamdulillah pemerintah kita sudah siap waktu itu walaupun dalam belum siap betul ya, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Dan waktu itu Pak Presidennya Bu Megawati membuat Perpu ya. Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang terorisme. Undang-undang itulah untuk melakukan penyidikan. Nah, saat itulah baru timbullah lembaga penegakan hukum seperti Densus 88, kemudian ada Des Anti Teror di Polkam, BNPT, sehingga tahun 2010 lah BNPT dikuatkan dengan Perpres pembentukan 46 2010, bentukkan namanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Gitu. Pak, kalau dari dulu berarti era Orde Lama sebut ya, ada DITI segala macam, lalu beralih ke Jamaah Islamiyah, lalu JAD, lalu sampai ISIS segala macam ya. Nah ini Pak, nih perkembangan ISIS ini dilihat ya 2016 ini Pak, ya 2016 serangan ISIS di Indonesia. Sebenarnya 2014 itu Pak mulailah ISIS sudah mendeklarasikan di Irak dan Syria. Nah inilah yang stimulus ya, mengundang warga negara Indonesia berangkat ke sana. Banyak hal-hal yang contohnya seperti Pak, namanya tersangka dulu kita warga negara Indonesia namanya Bahru Naim. Betul. Bahru Naim itu menjadi tim IT-nya ISIS. Nah dia melakukan propaganda di sosial media sehingga banyak warga Indonesia datang ke sana Pak, ikut berangkat bergabung ke sana untuk melakukan aksi terorisme. Nah makanya Pak di 2016 ini diinisiasilah untuk merubah undang-undang anti teror Pak. Makanya terbitlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Pak. Ini kan tapi sebelum undang itu muncullah bom di Sarinah, bom di Surabaya dan lain-lainnya sampai 2018 disahkanlah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di sana lebih komprehensif Pak undang-undang itu. Kenapa? Undang-undang itu dikuatkan. Pertama kelembagaan BNPT, kedua pelibatan TNI dan DPR. Nah inilah yang akan menjadi undang-undangan lebih komprehensif Pak. Dan juga ada perbuatan-perbuatan pidana. Dulu hanya perbuatan jahat, percobaan ya. Tapi di Undang-Undang Nomor 5 perbuatan persiapan saja sudah dapat dikenakan. Nah, contohnya dulu penyidik ketika melakukan penangkapan dulu harus ada buat bom dulu, baru kita bisa melakukan penangkapan. Tetapi saat ini penyidik Densus 88 ketika melakukan penangkapan punya bahan potensial saja itu bisa lakukan penangkapan. Nah ini yang mempermudah melakukan pencegahan dengan penegakan hukum, ya itu. Pak, bedanya apa sih Pak, kelompok-kelompok teror dari masa lalu sampai sekarang, apa yang menjadi perbedaan dari masing-masing kelompok itu? Yang jelas Pak, bahwa perkembangan terorisme di Indonesia juga berpengaruh terhadap perkembangan global terorisme. Global berdampaknya ke Indonesia? Iya, itu kebetulan Indonesia tadi itu Pak, punya home ground of terrorism di Indonesia. Sejarahnya sudah ada memang, sehingga inilah mempercepat pemicu, menstimulus sehingga terorisme di Indonesia bisa terjadi di kita. Saat ini sendiri seperti apa Pak kondisi kelompok teror di Indonesia? Ya tentunya kelompok teror Indonesia saat ini Pak alhamdulillah berkat kolaborasi ya Pak ya. Kolaborasi mungkin sejak beberapa pimpinan negara kita, presiden kita, apalagi sekarang Pak Presiden Pak Prabowo yang menentukan Astacita, beberapa ada 8 itu semuanya yaitu tadi Pak memperkuat nilai-nilai Pancasila, kemudian demokrasi dan nilai-nilai HAM. Sehingga inilah sejalan dengan pengungkapan kita Undang-Undang Nomor 5 2018. Apalagi di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional kita dimasukkan untuk menjadi prioritas nasional, yaitu kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi. Nah, kesiapsiagaan nasional ini dan deradikalisasi itu masuk dalam konteks pencegahan Pak terorisme yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 bahwa pemerintah itu wajib melakukan pencegahan, yaitu pertama kesiapsiagaan nasional, kemudian kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Nah, dalam konteks kesiapsiagaan nasional itu melalui pertama pemberdayaan masyarakat. Jadi kita memberdayakan baik individu, kelompok, masyarakat
untuk sama-sama mengkampanyekan edukasi bahayanya paham radikal terorisme. Kedua, peningkatan kemampuan aparatur. Ya, jadi jangan sampai Pak kita menangani pemahaman terorisme, aparaturnya malah terpapar. Nah, makanya aparaturnya harus dilakukan penguatan. Pembinaan. Ya. Kemudian itu aparatur masuk TNI, Polri dan ASN itu berkuat. Yang ketiga, penguatan sarana dan prasarana perlindungan sarpras Pak. Contohnya sarana gini, prasarana, objek vital, Pak, sarana publik. Ya, jadi kebetulan BNPT ini saat ini menjadi lembaga sertifikasi profesi Pak. Diserahkan oleh Badan Sertifikasi Nasional. Karena apa? Kita perlu mengasesmen objek vital apakah sudah memenuhi standar Kak, supaya tidak terkena ancaman terorisme. Baik objek vital strategis maupun sarana publik. Gitu, Pak, kita beralih ke sini Pak. Sekarang ini apa nih Pak? Ini adalah ini tadi Pak perkembangan geopolitik di dunia Pak, sehingga gelombang terorisme di Indonesia jadi latar belakang tanda kutip agama Pak ya, tidak semua melulu ke situ, tapi di sini Bapak lihat gelombang pertama antara anarkisme, kolonialisme ya. Ini dari tahun 1880 sampai sekarang ini Pak. Ini ISIS dan Al-Qaeda. Nah, ini menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Pak perkembangan terorisme di Indonesia juga. Ya, Pak, ngomong-ngomong soal ISIS, apakah benar-benar jaringan ISIS di Indonesia khususnya sudah benar-benar musnah begitu? Ya, kalau masalah paham ini kita tidak bisa bilang langsung seperti itu ya. Jadi seperti teori gunung es, ya. Kelihatannya di atas permukaan itu, karena kebetulan di Indonesia kan 2 tahun terakhir ini alhamdulillah tidak terjadi ancaman yang faktual. Iya benar, semoga berlanjut terus ya Pak ya. Insyaallah, amin. Tapi di bawah permukaan ini tetap Pak, mereka harus melakukan 3 hal Pak. Propaganda, rekrutmen, dan pendanaan. Nah, inilah melalui hasil penelitian kami bahwa ruang siber ini Pak, ini sangat menjadi penting yang harus menjadi concern kita bersama-sama. Makanya Pak, kami BNPT mengkoordinasikan seluruh kementerian lembaga. Kami ada namanya Pak Satgas Kontra Radikalisasi. Melaksanakan 3 kegiatan, yaitu kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi. Nah, 3 inilah sasarannya kepada Pak, baik kepada masyarakat yang rentan terhadap ini, termasuk juga orang-orang yang sudah terpapar. Nah, ini kami laksanakan komprehensif dengan kementerian lembaga terkait. Soal propaganda tadi, apa sih Pak jenis propaganda yang beredar di masyarakat gitu terkait sama kelompok teror? Contohnya seperti sama. apa gitu misalnya? Sepertinya ketika dia menggunakan isu-isu ya tentang terkini, karena ada beberapa kalau kita hasil penelitian sebagai push faktor pendorong terorisme itu adalah misalkan faktor kemiskinan, faktor ekonomi. Nah, inilah yang dijadikan sarana propaganda oleh mereka. Contohnya gimana tuh Pak? Itu tadi Pak, misalkan kemiskinan tadi Pak ya, penciptaan lapangan kerja mungkin ya Pak ya. Itu jadi isu-isu yang diangkat oleh mereka dijadikan propaganda. Nah, makanya Pak kami melakukan kontra bahwa pemerintah sudah menjamin ya kewarganegaraan negara Indonesia supaya memenuhi hak konstitusinya untuk hidup sejahtera. Makanya sekarang Pak Prabowo kan selalu masyarakat yang harus utamakan. Makanya sekarang ada makan gratis ya kan, ketahanan pangan, swasembada pangan. Nah, inilah beliau memahami betul bahwa inilah sumber masalah. Kalau ini nggak ditangani Pak, semua insya Allah dapat dilaksanakan sumber itu. Pak Edi tadi sempat singgung soal sel-sel yang tidur Pak sekarang. Artinya apakah dari sisi kan kerja itu nggak jalan kalau nggak ada logistik. Artinya pendanaan juga apakah artinya masih masif ke Indonesia? Terima kasih diingatkan juga ya. Alhamdulillah bahwa sebenarnya Indonesia ini sudah cukup komprehensif Pak. Indonesia secara regulasi, secara institusi sudah punya semua Pak kita. Regulasi sudah ada 2 undang-undang Pak untuk kontra terorisme. Yang pertama Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Nah, di situ kita melakukan mitigasi pencegahan pemblokiran terhadap pendanaan terorisme. Baik itu melalui yang
individu yang terdaftar dalam UN list ya, maupun yang kita buat domestic list. Makanya di dalam Undang Nomor 9 2013 itu kita mempunyai satgas, Pak. Ada gabungan tuh, ada PPATK, ada Polri, ada BNPT, ada Kemlu. Itu membuat namanya DTTOT, daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Artinya kita mengajukan secara formil ke Pengadilan Jakarta Pusat untuk diterbitkan itu daftar terduga itu, baik individu maupun kelompok. Ya, sehingga nanti setelah diterbitkan oleh pengadilan itu kita berikan, Pak, kepada PJK, penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran. Juga ada mekanisme misalkan dari negara asing, Pak, minta bantuan ke kita. Kalau misalkan dari UN list, misalkan, Pak, ini ada daftar dari UN warga negara kami sekarang ada di Indonesia, Pak, mungkin punya asetnya di sini. Kita juga bisa melakukan pemblokiran. Oke, berarti artinya pendanaan sebenarnya masih terus berjalan tuh, Pak, mereka ya. Pak. Dan BNPT tadi, tetap, Pak, ruang siber tadi itu digunakan 3 hal tadi, untuk propaganda, kemudian untuk rekrutmen, untuk pendanaan tadi. Pak, soal pendanaan terakhir nih, Pak. Apakah benar ada konten kemanusiaan, taruhlah itu sumbangan untuk negara tertentu yang sedang perang segala macam, tapi ternyata tuh dibelokkan untuk mendanai kelompok teror? Ya, ini sudah pernah, Pak. Kami di Densus 88 jadi sudah mengungkap yang tentang, mungkin masih ingat kotak amal itu kan. Nah, itu juga masuk itu. Disebar-sebarkan dengan dalih untuk kemanusiaan, untuk apa. Namun kenyataannya kan duitnya nggak digunakan untuk itu. Jadi memang sebenarnya masyarakat harus hati-hati ya. Ya. Gimana tuh cara ngeceknya hati-hati masyarakat ya, gimana? yang jelas harus dilaporkan, Pak. Laporkan di RT, lurah setempat, atau kepolisian atau kodim setempat, dilaporkan bahwa ada seperti ini, ya kita bisa lakukan. Oke, jadi intinya masyarakat juga harus berhati-hati kalau mau menyumbang gitu ya, mendonasikan ya. Harus tahu ini siapa, apakah kredibel atau tidak gitu ya. Makanya kami BNPT berkoordinasi dengan Basnas, Pak. Karena Basnas dengan Kementerian Agama juga kami koordinasi supaya untuk lebih selektif untuk mengeluarkan perizinan tentang tadi itu. Kalau nggak ada izinnya jangan nyumbang, nanti salah. Nanti malah mendanai kelompok teror ya, Pak ya. Monggo, Pak, kita lanjut, Pak, kemana lagi nih, Pak? Nah, ini, Pak, salah satu dummy, Pak ya. Dummy bom Bali. Ini ya, Pak ya? Ya, Pak, makanya di museum BNPT ini sebagai momentum pengingat aja, Pak, kepada masyarakat bagaimana bahayanya, Pak, ya paham radikal terorisme dalam bentuk tadi nih, Pak, aksi pengeboman ini, Pak. Ini 1,2 ton, bener ya, Pak ya? Pak, iya. C4. Ya, pokoknya waktu itu nih zamannya Imam Samudra yang kawan-kawan, Ali Imron yang kawan-kawan. Dan ini yang menjadi supaya jangan sampai ke depan ini jangan lagi terjadi seperti ini, Pak. Benar. Dan masyarakat Bali juga sebenarnya cukup trauma ya, Pak, terhadap peristiwa itu ya, karena mereka harus tetap melaksanakan aktivitas industri pariwisatanya kan. Makanya kita terus menjaga, Pak, jangan sampai Bali ini kan aset bangsa Indonesia, jangan sampai ternodai lagi dengan peristiwa bom Bali yang lalu. Gitu. Pak Edi, mohon izin, Pak Edi dulu menyidik bom Bali kan? Atau pelaku-pelakunya? Atau penangkapan kesininya, Pak, kesininya kami ikut dalam penangkapan. Oh gitu, ceritanya sedikit dong, Pak. Proses penangkapan dulu dalam zaman itu kan ada Dr. Azhari dan Nurdin Emtok. Yang kami di Malang, betul. Kami tidak terlibat langsung saat itu, tapi kami kesini-sininya kami terlibat. Tapi karena sejak 2005 lah kami baru terlibat untuk itu, sehingga pelaku-pelaku yang dulu yang terlibat bom Bali itu kami pernah sidik. Ya itu tadi, Pak. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita juga berterima kasih kepada aparat penegak hukum yang sebelumnya yang sudah melakukan upaya pengungkapan, Pak ya. Ini juga timnya gabungan sehingga bisa terungkap seperti ini gitu. Mungkin ada hal menarik, Pak, dalam proses penyidikannya, Pak, yang Pak Edi dan teman-teman laksanakan ya, yang mungkin, bisa dibagikan. Mungkin untuk itu suka dukanya ya, namanya juga pengungkapan banyak suka dukanya, Pak ya. Dan itu juga yang artinya bahwa perlu perjuangan dan kerja keras, Pak, ya terhadap pengungkapan kasus bom Bali. Kami terima kasih kepada senior saya juga yang sudah mengungkap kasus ini, Pak. Ya, contohnya ada Pak Tito, Pak Goris Mere, ya, Pak Petrus Golose, Pak Idam Aji, segala macam, Pak. Itu senior kamilah yang sebagai penerus yang untuk melanjutkan
supaya penanggulangan terorisme Indonesia semakin baik gitu. Oke. Kita lanjut ke itu ya, bom kimia kan itu yang di Depok itu Pak, itu kan kalau nggak salah itu menjadi salah satu bom kimia pertama kan ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya, ini yang menarik yang di sini nih Pak, iya. yang ini Pak, bom ini nih Pak. Bom drone. Nitro. Oh nitro. Nitroglycerin nih Pak. Oke. Ini dia nih. Ini ya Pak ya. Ini Pak nih. Di Solo Pak nih. Bom nitrogen, nitroglycerin Pak. Nitroglycerin. Nah, ini Pak ini yang menjadi ini bom ini sangat sensitif Pak, sangat berbahaya. Ini kami ada cerita Pak di sini nih bahwa ketika akan melakukan penggeledahan di Solo saat itu, untung kami menanyakan dulu kepada tersangka. Oke. Ya, kamu masih ada barang bukti juga di dalam rumah itu. Ternyata tersangka bilang ada Pak, masih ada Pak. Gitu. Di mana taruhnya? Oh di lemari Pak. Gitu. Jadi karena ini menurut tersangka ini sensitif, ya. Jadi kami panggil damkar tuh Pak. Oke. Damkar dari luar disemprot gitu. Dulu. Ke lemari itu Pak, lemari jatuh meledak Pak. Untung kami belum masuk ke dalam Pak. Itu Pak. Nah, ini sangat berbahaya nih Pak. Iya. Dan tersangkanya ini Pak juga ngajarin juga jaringan Santoso di Poso. Sulawesi Pak. Ya, di Poso ya, MIT betul-betul majelis ini, Pak. benar. Ya itu. Sama dengan ini juga nih Pak. Ini bom rice cooker. Iya tuh. Ini di Surabaya Pak kalau nggak salah ya, Jawa Timur kalau nggak salah ya. Bekasi juga ada. Bekasi juga ada ya. Bekasi ya. 4. Ada juga yang mantan TKI Pak. Iya. Sekarang PMI ya Pak ya. Dulu namanya TKI Hongkong Pak. Ikut ini yang buat ini. Nikah sama teroris untuk membuat bom ini Pak, untuk membom istana waktu itu. Oke, tapi gagal kan ya Pak ya? Alhamdulillah Pak, dekat aparat intelijen dan penegak hukum semua bisa mencegah ini Pak. Gitu. Ini salah satu, makanya museum ini Pak bagus untuk edukasi dan sejarah bagi masyarakat supaya bagaimana sih bahayanya paham terorisme itu kalau sudah orang ini. Tapi saya dengar info ada banyak buku-buku terkait teror ya Pak yang masih dijual bebas itu Nah Pak. itu Pak. Nah ini Pak kebetulan sejak tahun 2023 putusan pengadilan ya hasil barang bukti yang disita oleh penyidik Densus 88 ketika pasca persidangan itu dirampas oleh negara CQ BNPT Pak. Jadi buku-bukunya itu kami analisis, kami kaji, kami menggandeng juga bersama dengan tim ahli dari universitas, dari kampus, tim ahli untuk membedah buku itu. Bahwa buku ini adalah seperti untuk menjadi panduan bagi mereka dasar untuk melakukan amalia. Iya, membuat bom, lalu propaganda. Itu kan sudah sampaikan tadi, Fiqh Tauhid itu tadi Pak. Itu bagaimana membuat bom segala macam. Itu kami lakukan penyitaan dan karena hal-hal yang sifatnya untuk menjadi acuan dasar untuk melakukan amalia, kami lakukan narasi, kemudian lakukan kontra narasi kepada masyarakat. Kami buat buku baik itu secara konvensional, buku fisik maupun di dunia siber tadi itu. Itu nggak bisa ditarik aja Pak buku-buku itu dari peredaran karena misalnya taruhlah di e-commerce masih ada yang jual. Kami tentu berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi Pak ya. Bukan wewenang BNPT. Bukan wewenang, kami mengkoordinasikan. Berkoordinasi ya sehingga tim padu ini Pak, contohnya gini Pak, terhadap konten-konten yang memenuhi kategori penyebaran paham radikal terorisme, kami dengan gabungan Pak, tim Nyama itu ada dari BIN, ada BAIS, Densus, BNPT, BSSN. Kami menilai bahwa konten ini sangat berbahaya untuk generasi muda. Kami ajukan pemutusan akses Pak ke Komdigi untuk di take down. Jadi kemarin itu Pak, tahun 2024 kurang lebih ada 180.000 Pak konten. 180.000 akun. Itu dilakukan pemutusan akses, di take down Pak. Tapi walaupun itu mereka bikin lagi akun baru lagi Pak. Tapi kan itulah kegiatan kontraradikalisasi itu dilaksanakan secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan. Kalau gitu tadi Menteri Komdigi harus ikut ya Pak ya? Pak. Lalu Menteri Kebudayaan mungkin Pak ya? Menteri Agama. Menteri Agama. Semua Pak. Jadi nggak cuma Pak Kepala BNPT aja dengan para deputi. Jadi semua Pak. Kementerian lembaga makanya kami Pak berkolaborasi untuk melakukan
upaya pencegahan itu. Oke, tapi soal buku tadi penting tuh untuk para menteri terkait untuk segera menarik itu dari peredaran ya Pak dan memutus itunya. Jangan nanti apa-apa BNPT yang disalahin. Oke. Perempuan dan remaja Indonesia. Iya Pak. Ini juga menjadi hal yang penting Pak. Ini juga menjadi perhatian seluruh, tidak hanya di Indonesia Pak, tapi seluruh dunia. Bahwa global terorisme itu inilah menjadi pokok ini Pak, ini perempuan dan anak remaja yang selama ini anak tuh bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku, bisa menjadi saksi. Nah oleh sebab itu Pak, kami kemarin dengan Menteri Perlindungan Anak dan Perempuan sudah membuat modul Pak, bagaimana cara menangani, termasuk juga Pak kami bersama dengan Kementerian Sosial. Di sosial itu punya namanya Pusat Rehabilitasi Handayani Pak. Itu mereka juga, beliau tuh punya ahli-ahli psikologi Pak. Nah sehingga ketika nanti korban ataupun anak sebagai pelaku, sebagai korban, sebagai saksi, itu kami tampung di sana Pak untuk dilakukan upaya rehabilitasi. Tantangannya apa sih Pak? Menderadikalisasi orang yang pernah terpapar itu tantangan yang paling utamanya apa itu? Ya sebelum kami membahas itu bahwa sebagai informasi bahwa deradikalisasi itu ada 4 tahapan Pak. Yang pertama identifikasi dan penilaian, kemudian rehabilitasi, kemudian reedukasi, kemudian reintegrasi sosial. Nah di dalam melaksanakan 4 tahapan ini, tadi itu Pak kembali harus dilakukan secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan. Sehingga program-program inilah kami membuat tim koordinasi Pak, tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi. Kalau di dalam lapas misalkan Pak, tersangka sampai narapidana, itu timnya BNPT, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial. Nah itu kami buat tim itu Pak. Kemudian untuk di luar lapas kepada mantan napiter, kemudian kepada orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme, kami buat tim juga Pak. Itu ada BNPT, ada TNI, ada Polri, ada kementerian lembaga terkait. Makanya contohnya gini Pak, ketika mantan napiter yang akan bebas, kami bahas ini akan mengantarkan Pak. Itu padu ke di mana dia tinggal. Misalkan dia tinggal di desa mana, kami akan melibatkan Babinsa, Babin, Kamtipmas, lurahnya, RT-nya. Kami hantarkan ke sana Pak. Supaya apa? Program reintegrasi sosial ini bisa diterapkan sehingga mantan napiter ini bisa diterima lagi oleh masyarakat. Kan gitu, seringkali warga nggak menerima mereka. Nah itulah Pak. Tapi alhamdulillah sejak ini dengan komunikasi yang baik kami BNPT dengan kementerian lembaga ini alhamdulillah bisa dilaksanakan Pak. Terima kasih banyak nih Pak Edi. Kita sudah Brigade Podcast sudah diberikan kesempatan untuk berkeliling di Museum BNPT. Ini untuk umum ya Pak? Ya, tentunya untuk umum. Tapi saat ini kami utamakan dulu untuk pelajar dulu. Oh, untuk pelajar. Yang di lingkup wilayah Bogor sini. Bogor, Jawa Barat. Oh, berarti study tournya ke sini. Study tournya murid-murid di Jawa Barat bisa ke sini daripada keluar kota ya Pak? Untuk sementara Pak. Nah, karena keluar kota juga dilarang oleh Pak Gubernur soalnya. Lalu edaran. Jadi buat sahabat kompas.com yang mau tahu sejarah penanggulangan teror di Indonesia itu bisa langsung masuk mendaftarkan ke BNPT ya Pak untuk bisa mengunjungi museum ini. Lengkap, bagus. Itu bermanfaat banget nih pasti buat literasi anak muda yang sekarang ya Pak ya. Pak Edi, terakhir dong Pak Edi, apa harapan BNPT di tengah pertama kondisinya kita boleh bilang sudah membaik, penanggulangan teror sudah berjalan, meskipun masih ada potensi yang menunggu entah di mana nanti. Iya, monggo Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau secara umum Pak, kami BNPT berharap kepada masyarakat untuk mewaspadai dan terus melakukan upaya-upaya lebih lebih peka ya Pak ya, lebih peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang memang saat ini Indonesia kan sedang melakukan upaya pencegahan Pak, pencegahan yang memang menjadi amanat daripada Undang-Undang Nomor 5 2018 bahwa pemerintah wajib, sehingga
BNPT bersama dengan masyarakat untuk melakukan upaya edukasi dan literasi terhadap penyebaran paham radikal terorisme di ruang siber Pak utamanya. Di ruang siber ya Pak. Karena ruang siber ini menjadi atensi kami karena sekarang kan generasi muda lebih aware Pak ya, lebih familiar lah terhadap gadget, media sosial. Nah itulah ruang siber inilah menjadi fokus utama kami untuk menjadi sasaran edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang bahayanya propaganda paham radikal terorisme. Terima kasih Pak Komjen Pol Edi Hartono atas. Terima kasih kembali dari pihak Kompas. Siap. Bisa selalu. Sama-sama. Itu tadi sahabat kompas.com perbincangan kami atau tour yang dipandu langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono di Museum BNPT. Semoga pembicaraan tadi mencerahkan kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya Brigade Podcast karena setiap misi punya arti. Mantap.